Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai multikolinialitas. Pada pembahasan ini, kami juga akan menjelaskan multikolinialitas menggunakan SPSS. Anggota kelompok 8 terdiri dari Dara Nurul Hasnah, Ersya Nurul Fairuz, Khairun Nikmah. Multikolonialitas merupakan suatu situasi adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel atau lebih dalam model regresi. Model regresi yang dimaksud adalah regresi linier, regresi logistik, regresi data panel, dan cost regression. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik dan tidak mengetahui kekuatan prediksi secara simultan, namun mempengaruhi nilai prediksi dari variabel bebas. Penyebabnya, yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, kendala dalam model yang menjadi sampel. Yang ketiga, spesifikasi model. Hal ini terjadi karena seorang peneliti memasukkan variabel penjelas yang seharusnya dikeluarkan dari model empiris atau sebaliknya. Yang keempat, model yang berlebihan. Hal ini terjadi ketika model empiris yang digunakan melebihi jumlah data. Mendeteksi multikolonialitas. Yang pertama, lihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika lebih besar 0,8, maka terdapat multikolonialitas. Yang kedua, lihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika lebih besar 1, maka terdapat multikolonialitas. Yang ketiga, lihat kondisi number-nya dengan rumus Cn atau K sama dengan akar max per min. Jika K-nya lebih besar sama dengan 30, maka terdapat multikolonialitas. Yang keempat, lihat nilai toleransi dan varian inflating factor. Jika nilai toleransinya lebih kecil 0,1 dan VAV-nya lebih besar 10, maka terdapat multikolonialitas. 4. Solusi dalam menyelesaikan multikolinialitas. 1. Melakukan transformasi data. 2. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. 3. Melakukan outlier terhadap data ekstrim atau dapat menambah sampel atau data baru supaya menjadi lebih bervariasi. Contoh soalnya, diberikan suatu tabel tentang pengaruh pentingnya tinggi badan dan bakat siswa terhadap prestasi yang diperoleh dalam mata pelajaran olahraga di tingkat SMA. Sehingga, tentukan apakah model regresi tersebut mengalami multikolinialitas atau tidak. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel di sini. Terdapat 30 siswa, tinggi badan, nilai, dan prestasi yang diraih. Cara menyelesaikannya yaitu pertama, pada program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya pada tabel name, decimal, label, dan measure, input seperti pada gambar berikut. Kedua, setelah itu klik data view, kemudian masukkan di kolom yang pertama tentang tinggi badan, kolom kedua nilai, kolom ketiga prestasi siswa. 3. Selanjutnya pada toolbar bagian menu, pilih analyze, kemudian pilih regression, dan kemudian pilih linear. Untuk langkah yang keempat,
Setelah itu akan muncul kotak dengan nama linear regression. Pada kotak tersebut masukkan tinggi badan dan nilai pada kotak independen dan prestasi siswa pada kotak dependen. Kemudian klik statistik, lalu akan muncul dialog linear regression statistik. Pada kotak dialog tersebut, aktifkan pilihan dengan cara mencentangkan beberapa pilihan seperti estimates, confidence, covariance, semuanya dicentang. Dan untuk residualnya cuman case Swiss diagnosis yang dicentang. Kemudian klik continue. Setelah itu, tekan OK, maka akan muncul output SPSS seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan interpretasi output multikolinearitas. Yang pertama, kita akan melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa jika korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan kita lihat pada gambar berikut. Pada tabel correlation, bagian Pearson correlation yang digarisbawahi, terlihat bahwa nilai yang diperoleh pada nilai X2 tinggi badan X1 bernilai 0,369 lebih kecil dari 0,8, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melihat interpretasi output multikolinearitas dengan cara kedua, yaitu melihat nilai standar error koefisien regresi. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa jika nilai standar error lebih besar dari 1, maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan kita lihat pada gambar berikut. Pada tabel koefisien, bagian standar error yang telah ditandai, terlihat bahwa nilai yang diperoleh pada nilai X2 yaitu 0,197 kecil dari 1 dan tinggi badan X1 bernilai 0,105 kecil dari 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, menentukan interpretasi output multikolinearitas dengan cara ketiga, yaitu melihat condition number. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa jika K lebih besar sama dengan 30, maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan kita lihat pada gambar berikut. Pada tabel collinearity diagnostic, bagian eigenvalue yang telah ditandai dengan menggunakan cara berikut, Cn sama dengan 3 sama dengan akar maksimal per minimal sama dengan akar 2,997 per 0,001 sama dengan akar 2,997 sama dengan 1,73. Maka dari hasil tersebut diperoleh 1,73 kecil sama dengan 30, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melihat interpretasi output multikolinearitas dengan cara keempat, melihat nilai tolerance dan VIF. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa jika nilai tolerance kecil dari 0,1 dan variance inflating factor atau VIF besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan kita lihat pada gambar berikut. Pada tabel koefisien, bagian collinearity statistik yang telah ditandai, terlihat bahwa hasil yang diperoleh pada nilai X2 dengan tolerance 0,864 besar dari 0,1 dan VIF 1,157 kecil dari 10, dan tinggi badan X1 dengan tolerance 0,864 besar dari 0,1, VIF 1,157 kecil dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.